kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Tak bisa cengkeram Jokowi, Mega, PDP setengah hati dukung Jokowi, ditulis Hermanto Purba. Pada awal masa pemerintahannya, Jokowi pernah mendapat perlakuan yang sangat tidak mengenakan dari PDP, partai pengusung utamanya pada Pilpres 2014 dan 2019 itu. Ketika itu April 2015, Partai Benteng itu sedang berkongres di Bali. Ribuan kader dari seluruh penjuru negeri hadir, pun para pejabat tinggi negara turut diundang sebagai tamu VVIP. Namun anehnya Jokowi tidak diundang dalam kapasitasnya sebagai presiden, hingga nyaris tidak ada sambutan istimewa terhadapnya. Ia diperlakukan layaknya kader partai biasa, berbanding terbalik dengan Megawati sang ketua umum. Kehadirannya di ruang kongres ketika itu disambut begitu riuh oleh seluruh hadirin, termasuk Jokowi tentunya. Ternyata sambutan itu baru tahap pemanasan. Kongres lalu dimulai. Lazimnya presiden akan didaulat menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka acara. Tradisinya memang begitu selama ini. Namun tidak ada kongres PDP waktu itu. Jokowi tidak diberi kesempatan berbicara, ia hanya duduk manis mengikuti seluruh rangkaian acara lalu pulang. Kenapa Jokowi diperlakukan begitu kasar? Karena sang pemilik rumah tidak ingin sinarnya seketika redup oleh kehadiran Jokowi. Konon lagi jika ia diberi kesempatan berpidato, bisa jadi pamor sinionnya besar akan benar-benar tenggelam. Sebab sekali lagi Jokowi hanya kader biasa. Ia bisa duduk menjadi presiden karena jasa besar sang ketua umum. Oleh karena itu pula sehingga Megawati dalam beberapa kesempatan dengan begitu angkuhnya menyebut bahwa Jokowi adalah seorang petugas partai. Pernah ditugasi sebagai wali kota Solo, ditugasi menjadi gubernur DKI Jakarta, dan ditugasi sebagai presiden Republik Indonesia. Menurut Mega, Jokowi jadi presiden adalah karena tanda tangannya. Faktanya kan bukan, sebab ada begitu banyak pihak yang terus serta bekerja keras dan berjuang menjadikan Jokowi sebagai pemimpin negeri ini. Salah satunya adalah para relawan yang berjibaku siang dan malam tanpa mengenal lelah dan tanpa pernah mengharapkan jatah kursi menteri, komisaris atau dirut BUMN atau posisi empuk lainnya. Tapi satu hal yang pernah kita pertanyakan, kenapa Megawati mesti memberi cap petugas partai kepada Jokowi? Ia sesungguhnya ingin menegaskan bahwa di atas jabatan presiden masih ada Megawati, bahwa partai politik harus mendapat peran serta porsi yang cukup besar dalam kelangsungan pemerintahan Jokowi. Namun seiring waktu berjalan dengan caranya sendiri, semakin kesini Jokowi semakin mampu melepaskan diri dari cengkraman seorang Megawati. Pengaruh ketua umum PDP itu terhadap berbagai keputusan dan kebijakan ia akan ambil tidak lagi sedominan ketika di awal-awal masa pemerintahannya bersama JK 5 tahun lalu. Sikap Jokowi ini membuat Megawati merasa dilangkahi. Ia merasa seperti tidak dihormati lagi sebagai seorang ibu yang telah membesarkan namanya. Padahal, bukankah jika Jokowi bekerja sesuai dengan amanat konstitusi dan amanat rakyat tentunya, ia sesungguhnya telah meninggikan martabat partai, terlebih-lebih sang ibunda Megawati? Dalam hal ini saya melihat ada perbedaan cara pandang antara Jokowi dan Megawati. Jokowi lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, sementara Megawati terkesan lebih mementingkan partai. Dua kepentingan yang bertolak belakang ini membuat hubungan PDP dan presiden seperti kurang harmonis belakang ini. Tanda-tanda ketidakharmonisan itu sesungguhnya telah nampak pada saat penentuan calon wakil Jokowi pada Pilpres 2014 silam. Jokowi sesungguhnya tidak menginginkan JK, ada nama lain.
sebutlah Abraham Samad yang ketika itu santer dibicarakan. Tapi entah karena alasan apa, JK akhirnya terpilih mendampingi Jokowi. Kenapa JK? Ya mungkin diharapkan akan menjadi JK seperti ketika mendampingi SBY. JK akan lebih dominan daripada Jokowi. Namun apa yang terjadi? Ternyata Jokowi bukan SBY. Sekalipun Jokowi seorang sipil dan SBY seorang tentara dan jenderal bintang 4, namun dalam hal keberanian dan ketegasan Jokowi ternyata jauh mengungguli SBY. Saya yakin hal ini membuat Mega kecewa. Performa JK di pemerintahan tidak seperti yang diharapkan. Pada Pilpres 2019 lalu juga kurang lebih sama. Mahfud MD sudah hampir pasti didaulat menjadi pendamping Jokowi. Para pendukung bersorak gembira atas pilihan cerdas Jokowi itu. Namun apa yang terjadi? Di detik-detik terakhir, pilihan Jokowi itu dicampakkan. Saya percaya memutuskan Jokowi sebagai capres pada Pilpres lalu juga menjadi dilema bagi Megawati. Namun mau tidak mau karena popularitas dan elektabilitas Jokowi tertinggi kala itu, ia terpaksa diusung. Sebab sepertinya Megawati tidak terlalu nyaman dengan pemerintahan Jokowi selama 5 tahun pertama. Ya, karena Jokowi tidak bisa diatur-atur. Lihatlah dalam Kongres 5 PDIP Agustus tahun lalu, Megawati mengeluhkan betapa susahnya ia bertemu Presiden Jokowi. Bukan hanya itu, ia secara terbuka meminta jatah kursi menteri terbanyak kepada Jokowi. Dalam pidatonya saat itu ia berujar, "Jangan Pak Jokowi, nanti saya kasih cuma 4 menteri ya." Tidak mau. Sekalipun Megawati nampaknya berkelakar, namun saya melihat justru ada keseriusan dalam candaan itu. Bahwa Mega seperti merasa dicueki selama ini oleh Jokowi. Nah mungkin ada beberapa permintaan yang tidak dimaui oleh Jokowi. Sehingga untuk jatah menteri pun harus ia suarakan di acara kongres yang disorot oleh begitu banyak media itu. Nah, belakangan ketika pemerintahan Jokowi Amin masih belum genap setahun, beberapa kader PDIP secara terbuka begitu gencar mengkritik Jokowi. Pada April lalu, Muhammad Nabil Harawan mengkritik keras program Kartu Prakerja yang menyebut waktu pelaksanaannya tidak tepat. Begitu pula ketika Jokowi tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan, kader PDIP lainnya Hendrawan Supratikno menyebut sebagai tindakan tidak terpuji. Ada pula Adian Pitupulu yang mempersoalkan buruknya kinerja Kementerian BUMN, seperti besarnya utang BUMN saat ini, pengisian posisi direksi serta komisaris BUMN yang dinilai kurang tepat, serta berbagai masalah lainnya. Setelah Adian muncul Masinton Pasaribu yang menyebut pemerintahan Jokowi lebih parah dari POC. Gak boleh dong lebih parah dari POC. Mengutin dari rakyat terus, ngutang juga, tutur Masinton. Menurut saya bukan tidak boleh mengkritik, tapi sebaiknya sebagai partai pendukung pemerintah untuk menghindari kehebohan di tengah masyarakat. Ada baiknya berbagai kritikan dan masukan seperti itu disampaikan langsung kepada Presiden, tidak bersuara di ruang publik seperti ini. Atau mungkinkah itu memang disengaja? Salam Indonesia 1.